Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada pemirsa sekalian. Amin Allahumma amin. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih bersama saya Abdul Arif Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan masuk kepada program utama kita, yaitu pembahasan dan penjelasan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, pada sini kita memiliki sekitar 7 pertanyaan yang sebagian besar berkenaan dengan sholat Bapak. Ada sholat sunat dan juga berkenaan dengan cara menunjuk imam dan syarat-syarat seorang itu bisa ditunjuk sebagai imam Pak. Ya. Kita akan mulai saja supaya lebih jelas begitu ya Pak. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, berapakah rakaat sholat sunnah sebelum sholat Jumat Pak? Ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sholat sunat sebelum sholat Jumat ini, kalau saya tidak salah pernah juga kita bahas. Waktu itu berkenaan dengan sholat zuhur ya? Iya, berkenaan sholat zuhur. Akan tetapi di sini kan sholat Jumat. Barangkali ada yang beranggapan bahwa sholat zuhur itu berbeda dengan sholat Jumat. Secara prinsip memang berbeda antara sholat zuhur dengan sholat Jumat. Tetapi sebetulnya sholat Jumat adalah juga pengganti dari sholat zuhur. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi mengerjakan sholat zuhur. Begitu. Nah, karena ini adalah sama posisinya, jadi sunatnya pun sama. Jadi kalau kita sholat zuhur, sunat sebelum sholat zuhurnya adalah 4 rakaat, maka sunat sebelum Jumat juga 4 rakaat. Begitu. Nah, setiap rakaatnya di sini kita membaca Al-Fatihah dan membaca ayat. Karena kalau di dalam sholat fardu, sholat yang 5 waktu, kalau ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, kita membaca Al-Fatihah dan membaca ayat hanya di rakaat yang pertama dan kedua saja. Tetapi di dalam sholat sunat atau sholat nafal, kita membaca Al-Fatihah dan ayat di setiap sunatnya, di setiap rakaatnya. Ini saja yang berbeda dengan sholat fardu. Tetapi dari segi rakaatnya, dari sunnah Rasulullah SAW kita ketahui bahwa sebelum sholat zuhur maupun sebelum sholat Jumat itu sunatnya 4 rakaat. Ya Pak, dan kita pun di masjid kita sering melihat ada perbedaan-perbedaan dalam cara melaksanakan sholat ini Pak. Ada yang 2 rakaat, ada pun yang 4 rakaat sekaligus Pak. Ini bagaimana menurut sisi fikihnya Pak? Ya, kalau sholat sunat dan sholat nafal itu boleh dilaksanakan 2 rakaat seperti itu. Boleh juga kita laksanakan 4, bahkan 6, bahkan 8. Tetapi yang pada umumnya yang kita amalkan di dalam jemaat juga, dari fikih Ahmadiyah juga, kita melaksanakan 2 atau 4. Begitu. Jadi jarang yang kita lihat kita sholat langsung 6 rakaat, langsung 8 rakaat, jarang. Nah, berkaitan dengan ini, sholat sunat sebelum sholat Jumat ini, kita melaksanakannya boleh 2 rakaat. Dari 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi. Dan boleh juga langsung 4 rakaat. Setelah 2 rakaat duduk antara tahiyat yang pertama, kemudian berdiri lagi, melaksanakan 2 rakaat lagi. Ada sedikit perbedaan dengan sholat fardu yang kita laksanakan 4 rakaat. Saat kita mukim, bahwasanya kita di setiap sholat sunat yang kita laksanakan 4 rakaat sekaligus, artinya kita harus membaca ayat setelah Al-Fatihah di setiap rakaatnya ya Pak. Ya Pak, kita masuk ke pertanyaan kedua Pak. Jika kita datang untuk salat Jumat ketika azan kedua dikumandangkan, maka kapan salat sunnah dikerjakan Pak? Ya, ini juga berkali-kali saya lihat banyak di beberapa jemaat yang pernah saya kunjungi juga. Saya lihat bahwa ketika azan yang kedua, karena kalau salat Jumat kan ada 2 azan. Nah, azan yang kedua dikumandangkan, ada orang-orang yang datang ketika azan kedua, mereka belum sholat. Mereka berdiri, kemudian menunggu sholat azan sampai selesai. Karena kan kalau lagi azan kan nggak boleh sholat, harus mendengarkan azan dulu. Begitu, ada pandangan seperti itu. Nah, berkaitan dengan azan kedua sholat Jumat ini,
Kalau misalnya kita datang kemudian azan sudah dikumandangkan, entah itu di bagian awal, tengah maupun akhir azan, jadi kita tidak harus menunggu azan itu selesai. Bahkan kita harus sholat ketika azan itu dikumandangkan. Karena khutbah Jumat itu sendiri lebih baik atau lebih utama dibandingkan azan itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita sholatnya setelah khutbah Jumat mau dimulai. Nah, ini yang sebagian besar kita lihat di dalam, baik di anggota jemaat kita juga, menunggu azan, kemudian ketika khutbah sudah mau dimulai, mereka baru sholat. Nah, ini yang keliru menurut saya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan khutbah Jumat demi tidak sholat di waktu azan. Jadi langsung ketika azan dikumandangkan, itu azan yang kedua ya, langsung sholat rakaat. Nah, tetapi jumlah rakaatnya yang harus kita perpendek. Kalau biasanya, kalau sebelum azan yang kedua itu 4 rakaat. Nah, kalau sudah dikumandangkan azan kedua baru kita datang, maka laksanakan cukup 2 rakaat saja. Begitu pula kalau misalnya kita datang khutbah sudah dimulai, maka cukup laksanakan 2 rakaat saja, tidak perlu 4 rakaat. Ya, kadang kita lihat juga orang-orang yang kadang menunggu azan mereka berdiri begitu Pak. Berdiri dan tidak mau duduk. Arti apakah ada sunnahnya begitu Pak? Saya belum pernah dengar seperti itu, harus berdiri seperti itu ya. Karena menunggu azan begitu ya. Artinya kita memang tidak harus menunggu azan dan sebaik mungkin sholat pas muazin sedang mengumandangkan azan begitu. Karena nanti kalau pas khutbah itu sebaik mungkin kita harus mendengarkan dan fokus kepada khutbah, karena memang kita tahu khutbah itu bagian daripada sholat ya Pak. Ya, begini juga kadang-kadang karena pemahaman ini bahwa ketika azan dikumandangkan dengan sholat, ini yang perlu saya sampaikan juga bahwa di Indonesia ini, atau di jemaat yang besar lah, kan kita mayoritas muslim. Jadi azan itu dari mana-mana, dari masjid sana, masjid sini, masjid situ ada azan. Jadi azan yang mana yang harus kita tunggu ini, kemudian baru kita sholat sunat. Gitu. Jadi kalau misalnya sholat sunat itu kan kita bisa laksanakan, bisa di rumah sebelum datang ke masjid, bisa juga di masjid. Di huzur biasanya kalau misalnya sholat Jumat itu kita lihat, huzur begitu datang langsung khutbah kan. Jadi tidak ada itu beliau sholat sunatnya di masjid. Jadi beliau sholat sunatnya di rumah. Nah ini kalau misalnya orang azan begitu, kita melaksanakan sholat sunatnya di rumah, maka begitu azan dikumandangkan, begitu masuk sholat waktu sholat ya kita sholat sunat saja. Begitu kalau di rumah. Tetapi kalau misalnya kita di masjid di mana azan itu dikumandangkan, maka kita mendengarkan azan terlebih dahulu baru sholat sunat. Tetapi kalau di rumah tidak perlu pula menunggu azan sampai selesai. Menunggu azan sampai selesai baru kita sholat sunat dulu. Nanti kita malah ketinggalan sholat fardu berjamaahnya. Gitu. Jadi fleksibel lah. Kalau kita di rumah ya tetap sholat sunat saja. Walaupun azan dikumandangkan. Karena kita mau, seperti yang saya sampaikan tadi, mau nunggu azan yang mana yang mau selesai ya kan. Karena dari mana-mana itu azan. Gitu. Nah ini juga di Masjid Mubarak Kadian biasanya tidak ada azan. Yang azan itu di Masjid Aqsa. Di Kadian tuh, walaupun satu komplek di dalam Darul Masih itu paling berjarak 50 meter aja masjidnya, tapi di kedua-dua masjidnya ada imam. Di Masjid Aqsa ada imam, di Masjid Mubaraknya ada imam untuk sholat fardu, untuk sholat 5 waktu. Kalau sholat Jumat kan imamnya di Masjid Aqsa semua. Nah jadi di sana itu seperti nggak ada itu di Masjid Mubarak yang azan, walaupun bergantikan juga, kadang ada juga, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Tapi ketika tidak ada sholat azan di Masjid Mubarak dan azannya hanya dari Masjid Aqsa, ketika azan dikumandangkan di Masjid Aqsa itu kita udah sholat sunat, mulai sholat sunat di Masjid Mubaraknya. Jadi tidak perlu menunggu itu, gitu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan awal, bahwasanya jika kita datang di saat azan kedua dikumandangkan maka langsung saja sholat sunat. Tapi diperpendek begitu ya Pak, 2 rakaat supaya saja. kita tidak ketinggalan untuk mendengarkan khutbah secara khusyuk begitu. Ya Pak, kita langsung kepada pertanyaan selanjutnya Pak. Apa saja syarat-syarat untuk menunjuk imam sholat? Ini agak ada sedikit penjelasan bahwasanya syarat-syarat untuk seseorang itu bisa ditunjuk menjadi imam sholat. Karena kita tahu di masjid kita ataupun di masjid-masjid di saudara-saudara kita Gair Ahmadi, bahwasanya setiap masjid atau musola itu biasanya ditunjuk seorang imam begitu, yang tetap begitu Pak. Apa syarat-syarat orang itu ditunjuk sebagai imam? Ya, dari sunnah dan dari hadis kita mengetahui bahwa dan Hazrat Masih Maud SAW juga menyampaikan berkenaan dengan kriteria seseorang itu layak menjadi imam atau seseorang itu ditunjuk sebagai imam adalah
Beliau menyampaikan di sini, pertama bagi kita Ahmadi tentunya adalah seorang muslim yang telah baiat dan dia seorang muttaqi dan soleh, dan seorang hamba Tuhan yang tulus dalam bekerja untuk Tuhan. Nah, kemuttaqian seseorang ini, kesolehan seseorang ini tentu sebagai manusia kita tidak tahu secara mendalam apakah itu orang betul-betul muttaqi, apakah itu orangnya betul-betul soleh dan sebagainya. Tapi kita bisa, kadang-kadang bisa menilai kalau orang yang di dalam pandangan orang banyak terlihat sebagai dari segi amalnya, tentu kita bisa menilai orang soleh tidak soleh tentu dari amalnya. Masalah dia beramal untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk dilihat orang lain, itu kita nggak tahu isi hati orang. Nah, tetapi kita menilai dari sisi lahirnya saja, sisi zahirnya saja ketika kita melihat. Dan biasanya orang banyak juga akan melihat, oh orang ini pantas ini menjadi pedoman, menjadi imam dan sebagainya. Nah, orang seperti itu bisa kita tunjuk sebagai imam. Dan orang yang tulus bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam fikih Ahmadiyah juga, Hazrat Masih Maud yang dikutip sabda beliau, di dalam dirinya tidak ada pikiran menjadikan imam sholat sebagai sumber pencarian. Nah, ini yang perlu juga digaris bawahi. Jangan sampai seorang imam itu kemudian menjadikan pekerjaan, menjadikan imam sholat, menjadi imam sholat di sebuah masjid itu sebagai mata pencarian. Nah ini, kalau ada orang yang seperti itu, maka jauh-jauhkan orang seperti itu dari imam sholat. Kemudian Hazrat Masih Maud SAW juga menyampaikan bahwa janganlah sholat di belakang orang gair Ahmadi. Nah ini petunjuk khusus untuk kita jemaat Ahmadiyah. Kenapa Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan seperti itu? Beliau mengutip hadis bahwa wa imamukum minkum, bahwa imam kalian harus dari antara kalian. Nah ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW bahwa imam kita ini, imam sebagai imam dari orang-orang yang meyakini Hazrat Masih Maud SAW ini adalah wa imamukum minkum, imam kalian dari antara kalian, jadi tidak dari golongan lain. Kenapa? Karena Hazrat Khalifatul Masih Maud Ar-Rabi pernah menyampaikan ketika ditanya kenapa kita Ahmadi tidak sholat di belakang orang gair. Huzur menyampaikan, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, beliau menyampaikan bahwa orang gair Ahmadi itu tidak beriman kepada Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, beliau bertanya balik kepada penanya ketika itu, apakah Imam Mahdi itu adalah utusan Tuhan? Imam Mahdi yang akan datang itu, kalau yang belum mengakui ya terserah. Kalau kita kan sudah mengakui, apakah Imam Mahdi yang kalian yakini akan datang itu adalah utusan Tuhan? Iya, utusan Tuhan. Nah, ketika Imam Mahdi itu sebagai utusan Tuhan, lalu kalian tidak mengimaninya, apakah orang yang tidak beriman kepada utusan Tuhan layak kita sholat di belakangnya? Apakah kita harus sholat di belakang orang yang tidak mengimani utusan Tuhan? Nah, inilah keyakinan jemaat Ahmadiyah, karena kita meyakini bahwa Imam Mahdi dan Masih Maud SAW yang notabene adalah seorang utusan Tuhan itu sudah datang. Nah, maka kita harus juga berimam kepada orang-orang yang sudah meyakini utusan Tuhan itu yang datang. Bagaimana mungkin sholat kita akan diterima ketika kita sholat di belakang orang yang mengingkari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, tetapi ya terserah orang-orang non-muslim, non-Ahmadi atau saudara-saudara muslim yang bukan Ahmadi, terserah mereka. Kalau mereka belum mengakui Imam Mahdi, ya tidak masalah. Itu kan hak mereka, hak mereka dalam beragama. Tetapi kita juga punya hak untuk tidak sholat di belakang mereka karena keyakinan itu tadi, dan berdasarkan hadis wa imamukum minkum itu tadi, bahwa imam kalian adalah dari antara kalian itu sendiri. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam Al-Hakam 1 Agustus 1902, beliau menyampaikan bahwa banyak orang-orang soleh, kata beliau, yang dulu pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal lama di Mekah, tetapi mereka ini karena melihat orang-orang di sana itu jauh dari ketakwaan, jauh dari kesolehan, mereka tidak mau sholat di belakang mereka, di belakang orang-orang Mekah ketika itu, dan mereka lebih memilih untuk sholat di rumah. Nah, ini dicontohkan juga oleh para orang-orang soleh ketika itu, disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, terakhir dalam masalah ini saya ingin menyampaikan sebuah kutipan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana beliau ketika ditanya, bolehkah seorang imam sholat itu digaji, atau seorang imam sholat itu ditunjuk
seseorang menjadi imam sholat itu karena ada uang, karena digaji begitu, karena untuk digaji atau untuk sebagai profesi dan sebagainya. Nah, Hazrat Aqdas Masih Maud SAW menyampaikan di sini, beliau bersabda, baik Ahmadi maupun ghair Ahmadi yang sholat demi uang jangan dihiraukan. Sholat adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang seperti itu pergi, yani kalau mereka tidak mau lagi menjadi imam sholat, maka Allah Ta'ala akan mengirim orang lain yang sholat semata-mata demi Allah Ta'ala dan meramaikan masjid. Imam yang sholat hanya karena ketamakan, menurutku baik dia seorang Ahmadi maupun ghair Ahmadi tidak boleh sholat di belakangnya. Imam harus seorang yang muttaqi. Jadi ini Hazrat Masih Maud SAW jelas di sini. Jadi kalau orang yang menjadi imam sholat itu menjadikan imam sholat sebagai profesi untuk menghasilkan uang, atau dia memaksakan diri untuk menjadi imam, kemudian mengajukan diri untuk menjadi imam karena di situ ada uang, ada digaji dan sebagainya, maka orang-orang seperti itu kita tidak boleh, baik Ahmadi maupun non Ahmadi, kita tidak boleh sholat di belakangnya. Ini keras Hazrat Masih Maud SAW sampaikan di sini, bahwa sholat itu kan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi carilah orang-orang yang seperti itu, gitu. Ya, jadi memang orang-orang yang boleh ditunjuk atau pantas ditunjuk menjadi seorang imam, kita runut lagi bahwasanya orang itu harus bertakwa atau muttaqi, orang yang soleh dan orang yang tulus begitu ya Pak. Ya. Artinya tulus di sini tidak menjadikan mereka menjadi imam itu menjadikan sebuah profesi untuk mencapai sarana-sarana duniawi begitu. Ya. Dan juga catatan penting di sini bahwasanya jangan Ahmadi itu sholat di belakang orang gair karena mereka belum mengimani Masih Maud alaihissalam sebagai Imam Mahdi begitu ya Pak. Ya. Jelas sekali. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya Pak. Apakah orang yang memandikan mayat boleh jadi imam sholat? Ini biasanya di masjid atau di gair, di saudara-saudara kita yang gair itu ada imam sholat dan mereka juga biasa bertugas untuk memandikan mayat begitu Pak. Mungkin karena itu pertanyaan ini muncul Pak. Ya, memang saya search juga ya, saya pernah lihat juga di Google begitu. Memang ada profesi juga, ada profesi tukang mandikan mayat, walaupun sudah banyak orang juga tidak tertarik untuk itu. Tetapi di negara kita sendiri juga ada profesi tukang mandikan mayat. Di Hindustan, Pakistan juga ada seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, ada di dalam fikih Ahmadiyah itu dikutipkan sebuah riwayat bahwa seseorang bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Aqdas alaihissalam, apakah tukang mandikan mayat yang sebagai profesi itu boleh ditetapkan sebagai imam atau boleh ditunjuk sebagai imam? Nah, ditunjuk sebagai imam atau ditetapkan sebagai imam maksudnya di sini adalah biasanya di setiap masjid itu ada imam-imam khusus yang sudah ditunjuk. Di masjid kita juga, di masjid Gair juga ada imam khusus yang ditunjuk. Nah, apakah orang yang memandikan mayatnya atau orang yang tukang mandikan mayat ini sebagai profesi ini bisa ditunjuk atau bisa ditetapkan sebagai imam? Nah, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam di sini dalam menjawab pertanyaan orang ini, orang yang bertanya kepada beliau ini, beliau bersabda, ini pertanyaan yang tak ada artinya, kata beliau. Menjadi tukang mandikan jenazah bukanlah perbuatan dosa. Orang yang layak menjadi imam adalah yang muttaqi, alim ba'amal. Ini orang yang alim, orang yang memiliki ilmu dan juga mengamalkannya, alim ba'amal. Jika muttaqi dan alim ba'amal, maka menjadi tukang mandikan jenazah bukanlah aib yang menghambat untuk jadi imam. Jadi menjadi tukang mandikan jenazah itu bukan aib, itu menjadi enggak menghalangi seseorang untuk bisa menjadi imam. Yang jelas imam itu syaratnya adalah tadi, syarat yang pertama adalah seorang yang muttaqi dan alim ba'amal, karena orang muttaqi dan orang yang alim yang berilmu itu bisa kita lihat dari amal perbuatannya, dari akhlaknya begitu. Jadi jangan pula di sini kita memandang orang-orang yang memandikan mayat itu bukan orang yang bertakwa begitu ya Pak. Iya. Sebagai orang yang nauzubillah kotor begitu ya Pak. Sedangkan Masih Maud jelas menyampaikan bahwasanya memandikan mayat dengan ketakwaan seorang itu mungkin tidak ada hubungannya begitu ya Pak. Ya, jadi di sini perlu ditambahkan juga profesi seseorang itu, entah itu profesinya tukang sapu kah, ya kan? Entah itu profesinya apapun yang di dalam pandangan orang banyak itu mungkin profesi yang bukan profesi yang diimpikan banyak orang, atau mungkin dalam tanda kutip bahkan dianggap rendah dan sebagainya. Ini tidak menentukan seseorang itu jauh atau dekatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita tidak bisa menilai seseorang itu dari profesinya, asalkan profesi itu halal. Tidak bisa kita menjadikan itu patokan bahwa seseorang, oh orang ini tidak dipandang di dalam masyarakat, tidak dipandang juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang seperti itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang orang yang seperti itu justru orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mengalami kesulitan, disitulah banyak biasanya orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fitrat manusia. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dia kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang senang, tidak ada masalah baik dari segi ekonomi dan sebagainya, itu bahkan ini bisa melalaikan, bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu profesi seseorang itu tidak menentukan dia dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala selama profesi itu halal. Ya, Pak. Kita ke pertanyaan terakhir dikarenakan waktu, Pak. Yaitu berkenaan dengan apakah orang yang ma'dzur, yakni orang yang lemah, bisa ditunjuk sebagai imam sholat, Pak? Ya, ini berkali lagi orang yang ditunjuk sebagai imam. Mungkin dijelaskan dulu lemahnya di sini dalam segi apa begitu, Pak? Ya, di segi lemah barangkali orang yang di sini orang yang tidak bisa sujud, ya, tidak bisa ruku gitu. Jadi di dalam fikih Ahmadiyah itu disampaikan bahwa yang imam itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah harus orang yang alim beramal, muttaqi, dan yang penting orang yang sehat dari segi jasmani, dari segi lahir. Nah tapi ini imam untuk imam yang ditetapkan untuk sebuah masjid ya. Jadi kalau misalnya di rumah tidak ada orang imam lain, misalnya hanya seorang bapak saja, apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ini, dan si bapak sudah lemah dan sholat di kursi misalnya, tetapi tidak ada lagi yang bisa imam, atau di rumah hanya perempuan saja, maka si bapak itu bisa menjadi imam walaupun duduk di kursi. Tetapi di dalam keadaan umum, keadaan yang yang biasa, tidak ada masalah. Nah, untuk imam di masjid, untuk seorang imam yang ditetapkan sebagai imam di masjid, yang ditunjuk sebagai imam di masjid, itu orang yang syaratnya salah satunya juga adalah dari segi jasmani juga harus sehat begitu. Dan yang selanjutnya dia diterima oleh jamaah pada umumnya begitu. Nah, jadi orang yang tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, ya hendaknya janganlah ditunjuk sebagai imam, karena nanti jangan sampai juga orang-orang yang datang yang bukan orang jamaah yang di situ, orang yang datang dari luar menjadi buruk sangka juga, kok imamnya seperti ini, apa nggak ada lagi orang yang bisa jadi imam. Jadi kalau orang yang ya lemah dari segi jasmani, tidak sehat, tidak perlu cari yang lain untuk bisa ditunjuk sebagai imam gitu. Ini jelas sekali. Boleh saja kalau di rumah, kalau kondisi memang tidak ada orang lain lagi dan hanya ada mungkin orang tua kita yang sudah uzur begitu ya Pak. Ya. Tapi kalau dalam keadaan normal untuk seperti di masjid begitu, karena mungkin banyak orang yang layak ditunjuk sebagai imam, jadi sedapat mungkin orang-orang yang memang tidak bisa sujud begitu karena sakit atau tidak bisa ruku, tidak bisa berdiri, tidak ditunjuk sebagai imam karena perhitungannya ada orang lain juga ya Pak. Ya. Yang pantas. Oke Pak, mungkin kita akan akhiri di sini Pak. Kita memiliki beberapa sisa pertanyaan, tapi dikarenakan waktu kita akan bahas pada episode berikutnya Pak. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua Pak. Amin. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakumullah. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan persoalan fikih pada episode kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman serta pengetahuan baru kepada pemirsa sekalian. Amin Allahumma amin. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya dan juga menyaksikan program-program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah zuhur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Saudara bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, komentar, atau masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdullahi beserta kerabat kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.